Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ustazah. Apa kabarnya anak-anak ustazah semua? Ustazah berharap anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat belajar dari rumah. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 1 subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1 dan 2. Marilah kita buka pembelajaran kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak ustazah mampu mengidentifikasi ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia dan membuat pertanyaan untuk mewawancarai orang tua, menari dengan gerakan lambat pada tangan, menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dengan teknik menyimpan, menceritakan hasil laporan wawancara dalam bentuk tulisan, mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan merangkak dan berlari, dan mengamalkan sila sesuai sila kedua Pancasila. Anak-anak ustazah, kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dari kita bayi, berat dan tinggi kita terus bertambah. Bertambahnya berat dan tinggi badan merupakan ciri tubuh kita mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, anak-anak ustazah, kita juga mengalami perkembangan. Perkembangan adalah terjadinya penambahan kemampuan atau fungsi tubuh kita. Contohnya adalah, sewaktu kita kecil, kita belum bisa makan dan berjalan. Kita harus dibantu oleh ayah dan ibu. Sekarang kita sudah bisa makan sendiri, berjalan sendiri, tanpa bantuan ayah dan ibu. Anak-anak ustazah, itulah yang disebut dengan perkembangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Berikut penjelasannya. Faktor yang pertama adalah makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, dan buah-buahan. Yaitu olahraga yang teratur. Olahraga dapat menjadikan tubuh kita lentur, sehat, dan kuat. Dapat juga melancarkan peredaran tubuh kita. Faktor ketiga yaitu udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Manusia memerlukan udara bersih untuk bernafas. Udara bersih tidak mengandung bahan pencemar seperti asap dan debu. Lingkungan yang sehat juga membuat kita nyaman. Ciri-cirinya yaitu udara terasa segar dan tidak ada bau sampah yang menumpuk. Faktor keempat yaitu sinar matahari yang cukup. Sinar matahari dapat membantu tubuh menghasilkan vitamin D yang baik untuk tulang dan gigi kita. Faktor terakhir yaitu istirahat yang cukup. Tubuh kita memerlukan istirahat yang cukup agar segar kembali untuk melakukan kegiatan yang baru. Orang dewasa memerlukan waktu tidur 7-8 jam sehari, sedangkan anak-anak memerlukan waktu tidur yang lebih lama dari orang dewasa. Jika kita ingin mengetahui proses pertumbuhan dan perkembangan kita pada saat bayi, kita bisa mewawancarai ayah dan ibu. Wawancara artinya kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Dengan kata tanya, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Contoh pertanyaannya ada di buku tematik 3A halaman 40. Anak-anak ustazah, berolahraga merupakan salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan. Kita juga dapat berolahraga dengan melakukan tarian. Dalam gerak tari ada gerak kuat dan gerak lemah. Gerak tari kuat memerlukan tenaga yang kuat. Gerak tari lemah berarti memerlukan tenaga yang lemah. Ayo kita praktekkan gerakan tari berikut. Gerakan pertama, kedua tangan direntangkan, lalu ditekuk dan ditangkupkan ke tengah secara perlahan.
Gerakan kedua, dari tengah, tangan direntangkan ke samping satu persatu secara bergantian kiri dan kanan. Gerakan ketiga, satu tangan di pinggang, tangan lainnya ke depan bergantian kiri dan kanan. Gerakan keempat, kedua tangan digerakkan ke atas dan dilenggangkan 2 kali dengan tenaga yang kuat. Anak-anak ustazah, pada gerakan tari tersebut, gerak lemah yaitu gerakan pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan gerak kuat ada pada gerakan keempat. Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan bergizi, yaitu buah-buahan. Untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, Ibu Nina membeli 7.293 gram buah mangga dan 1.231 gram buah anggur per hari. Nah, anak-anak ustazah, berapa gram berat buah-buahan yang Ibu Nina beli seluruhnya? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Nah, sekarang kita akan melakukan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Bagaimanakah caranya? Ayo perhatikan contoh. Yang pertama adalah dengan cara bersusun panjang. 7.293 ditambah 1.231. Kemudian kita letakkan sesuai dengan nilai tempatnya ya nak. Ribuan harus sejajar dengan ribuan, ratusan harus sejajar dengan ratusan, puluhan harus sejajar dengan puluhan, dan satuan juga harus sejajar dengan satuan. Kemudian kita jumlahkan. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 90 ditambah 30 sama dengan 120. 200 ditambah 200 sama dengan 400. 7.000 ditambah 1.000 sama dengan 8.000. Nah, di sini ada angka 120 yang masih terdiri dari angka ratusan dan puluhan. Nah, kita letakkan sesuai dengan lambang bilangannya ya nak. 120 adalah 100 ditambah 20. Nah, anak ustazah, sekarang kita jumlahkan ya. 400 ditambah 100 karena nilai tempatnya sama, yaitu ratusan. Maka hasil penjumlahannya adalah 8.524. Selanjutnya adalah cara bersusun pendek. Kita susun ke bawah seperti ini ya nak. Nah, kita sejajarkan nilai tempatnya. Ayo kita jumlahkan. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 9 ditambah 3 sama dengan 12. Nah, hasilnya dalam bentuk puluhan dan penjumlahan belum selesai, maka puluhannya harus kita simpan ya nak. Angka 1 kita letakkan sejajar dengan ratusan. 1 ditambah 2 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 8.524. Itulah cara penjumlahan dengan teknik menyimpan. Manakah yang lebih mudah, cara bersusun panjang atau cara bersusun pendek? Ustazah berharap anak-anak ustazah sudah paham ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada setiap orang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini harus kita hargai ya nak. Menghargai perbedaan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila yaitu rantai, melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu menemani adik belajar, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah,
berbagi bekal makan kepada teman yang tidak membawa makan, menghargai kegemaran teman, dan tidak bersikap sombong saat menjadi pemenang. Itulah penjelasan Ustazah tentang pembelajaran kita kali ini. Ustazah berharap anak-anak Ustazah semua sudah paham ya. Untuk tugas di rumah, kerjakan latihan halaman 43 dan 44, nomor 1 sampai nomor 4. Anak-anak Ustazah, mari kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.